Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang kita baca surat Al-Baqarah ayat 79, sifat kaum Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka merubah hukum-hukum Allah. Mereka tidak menerangkan hukum-hukum Allah. Bahkan mereka robah hukum-hukum Allah sesuai dengan keinginan mereka. Ini kelakuan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Hati-hati ya. Hati-hati. Kita ini orang Islam wajib menerima aturan Islam. Apapun itu aturan Islam kita terima. Meskipun pahit, meskipun tidak enak, meskipun dihina orang, meskipun dikucilkan orang, meskipun apapun resikonya, aturan Islam kita harus terima. Ya, aturan-aturan agama Islam kita harus terima, aturan Allah kita terima. Kita sampaikan yang sebenarnya bagaimana, hukum yang sebenarnya kita sampaikan, apapun resikonya. Tentunya dengan cara yang bijaksana. Jangan disembunyi-sembunyikan hukum Allah. Ya, yang haram katakan haram, yang halal katakan halal. Jangan disembunyikan. Waduh, lamun dijelaskan mang kayak mau apa pemasukan atuh. Nah, ini kelakuan Yahudi. Kelakuan Yahudi nih. Mereka tidak mau menjelaskan sifat-sifat baginda Rasulullah SAW yang dijelaskan di dalam kitab Zabur, kitab Taurat. Ya, mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka kalau mereka jelaskan aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah yang sebenarnya yang biasanya mereka mendapatkan masukan-masukan dari bawahan-bawahan mereka, nanti mereka tidak memberi. Nah ini. Ya, sehingga naudzubillah min dzalik, ya, mereka menjual agamanya untuk dunia. Ya, sehingga mereka tidak mau menjelaskan yang sebenarnya hukum Allah. Jelaskan yang sebenarnya. Apapun resikonya. Jangan mengikuti akhlak orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu, sehingga Allah ancam fawailun. Ini ancaman dari Allah. Fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Oh, lamun kuring ayeuna ngajelaskeun nu sabenerna. Wah, aya nu ngodang deui tah kelakuan Yahudi tah. Kelakuan Yahudi tah. Kade ejakeun nu sabenerna, wartoskeun, sampaikan yang sebenarnya aturan Allah kepada siapapun, terutama kepada keluarga. Rek narima, rek teu narima teu lain urusan. Ya, hanya cara penyampaiannya harus bijaksana. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan nasihat yang baik, tutur kata yang indah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karas. Jadi salah satu yang kita baca barusan, ya, salah satu yang bisa kita pelajari, kita petik pelajaran dari ayat yang kita baca surat Al-Baqarah ini, di antaranya hati-hati jangan sampai kita, ya, merubah atau menyembunyikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, apapun resikonya. Apapun resikonya. Jangan disembunyi-sembunyikan. Ya, jangan disembunyikan. Orang itu berdosa, berbuat maksiat itu kadang-kadang karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Maka beritahu mereka. Masalah menerima dan tidak menerima bukan urusan kita. Tapi cara penyampaiannya harus dengan cara yang bijaksana, yang baik. Ya, itu. Jadi kelakuan Yahudi seperti itu. Mereka lebih mengutamakan dunia daripada urusan agama. Mereka korbankan itu agama. Kuring rek di mana pemasukan namun kuring rek nyaritakeun nu bener cek Yahudi teh. Hah? Nah kumaha pemasukan kuring? Nah ini, udah niatnya dunia, niatnya uang, niatnya pemasukan, bukan memberi manfaat, bukan menyelamatkan. Hati-hati ya. Jangan menyembunyikan hukum-hukum Allah. Kalau kita tahu itu salah secara agama, menurut agama, kita sampaikan ya. Itu dengan bijaksana, cara yang baik bahkan terbaik. Wal mau'izatil hasanah. Nasihat-nasihat yang baik ya, tutur kata yang baik ya, itu.
Maka mereka orang-orang Yahudi diancam oleh Allah. Kenapa? Karena mereka merubah ayat-ayat Allah, merubah hukum-hukum Allah. Mereka tidak menerima hukum Allah. Hati-hati. Orang-orang yang tidak menerima hukum Allah, hati-hati. Nasib kalian akan seperti nasibnya Yahudi. Allah mengancam, fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Hati-hati, hati-hati ya. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara orang yang dimurkai oleh Allah, mereka mengorbankan agama untuk kepentingan dunia. Sehingga mulutnya berat untuk menerangkan yang sebenarnya. Tidak mau mereka menerangkan yang sebenarnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh para ulama. Saha atuh kekur nurek orang kuring deui. Hati-hati ya. Jangan sampai tergolong ya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Maka Allah mengancam, fawailun lahum, fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Celaka mereka. Allah yang mengancam. Ini ancaman Allah, bukan ancaman manusia. Ancaman manusia kecil. Ya, ancaman manusia itu kecil. Ini ancaman Allah. Ya, ancaman yang maha kuasa. Saat ini, detik ini kamu dicabut nyawa, Allah kuasa. Saat ini, detik ini kamu mati, Allah kuasa. Ini ancaman yang maha kuasa, bukan ancaman manusia. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai kita merubah-rubah hukum Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu haram, itu halal, kita terima apapun ya resikonya, meskipun tidak sesuai dengan keinginan. Nah, ari warisan ai keur lalaki mah 2 tanggungan, ai awewe satang siga nu teu adieu siganya titiuna kitu orsinilna kitu. Orsinilna tong loba ngatur pangeran. Nu nyaho teh urang atau pangeran? Anu maha uningan teh urang atau pangeran? Gusti Allah. Nu maha geus tarima rezekina ge ti Allah nya kumaha Allah we. Riweuh-riweuh teuing, make protes ka pangeran. Nah, ayo lalaki menang nyandung ai awewe henteu. Heuh sok pikir kumaha teh? Pikiran atuh otak da pake dah. Coba lamun ayeuna awewe nyandung salakina opat bin saha? Bin opatan urut. Riweuh. Nginangkana. Ya. Itu teu kudu make protes, geus we tarima. Ya, ketentuan Allah, aturan Allah kita terima. Kewajiban kita terima dengan suka hati, dengan ridho. Saya menerima ini bagian waris saya dengan ridho hati karena ini aturan Allah. Seperti itu. Tong make protes kan aturan pangeran. Masalah diterima jeung teu apa itu masalah pribadi masing-masing ya. Kahartos ini ancaman untuk orang-orang yang merubah hukum Allah, yang tidak mau menerima hukum Allah, yang menyembunyikan hukum-hukum Allah, aturan Allah. Allah ancam fawailun, kecelakaan yang sangat berat kelak di akhiratnya. Cilaka sangsara dunia akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Itu. Jadi kelakuan Yahudi itu seperti itu, kerjaannya seperti itu, ya. Mereka biasa dengan mendapatkan sogokan-sogokan untuk merubah hukum. Ya, disogok. Waduh, makanya ai karek 100.000 mah punten teu tiasa tetap haram. Taikeun jangan taikeun 1 juta. Ah keneh. Kumaha upami 1 miliar keke. Kade bisi kitu make mikirkeun heula. Geus we haram cek Quran, haram cek ulama, haram cek Rasul, geus we haram geus. Titik gitu. Kahadas. Ulama ke sok ngarobah-robah hukum Allah. Geus ditetepkeun ku Allah hukumna aya nu haram, aya nu halal. Geus tarima aku. Hartas, itulah sifat orang mukmin yang sejati. Hakikat orang mukmin seperti itu. Orang mukmin yang sempurna imannya, mereka akan menerima ya aturan Allah dengan senang hati, dengan gembira, dengan ridho, sudah beres kan gitu. Mengatur pangeran, nu gaduh nage pangeran, kumaha? Pangeran atuh. Ya urang sok ngatur riweuh tungtuna teh. Eta sok ngatur riweuh nya. Siga urang nu pinter teh nya. Siga urang nu pinter padahal urang mah
Juragan bodohnya orang mah gitu. Orang mah jelema bodoh, jelema teu ngarti, jelema bodoh tuluy nyalahkeun kanu maha uninga. Innalillahi wa inna ilaihi. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi dengan ridha atas aturan-aturan Allah, atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.